hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jambalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, urapanmu mengubah, urapanmu mengubah hidupku. Tidak ada kerinduan yang lain Tuhan kecuali bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kami bersekutu dengan sesuatu, kami menjadi satu dengan Dia. Kalau kami bersekutu dengan dunia ini, kami menjadi satu dengan dunia. Dan kami pasti binasa Tuhan. Tapi kerinduan kami hanya ingin bersekutu dengan Engkau. Sehingga kami satu dengan Tuhan. Kalau kami satu dengan Engkau, kami pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka itu kerinduan kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Mengalami kelegaan. Mengalami kebebasan. Mengalami kebangkitan, mengalami jawaban. Kami percaya hanya di hadirat-Mu ada sukacita, hanya di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Maka itu kami senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan, sama seperti rusa merindukan air. Demikian kami merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus bawa hati kami yang haus lapar itu semakin hari semakin meningkat. Jangan biarkan itu pudar. Jangan biarkan itu hambar oleh keadaan dunia ini Tuhan. Tapi kami terus membangun hidup kami untuk semakin hari semakin haus, semakin lapar akan Engkau, semakin rindu akan Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak pernah bisa buat apa-apa Tuhan. Andalan kami hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya yang kami percayai. Kami tidak pernah percaya kepada yang lain. Karena Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau pertolongan tepat waktu dalam hidup kami. Tangisan kami, pengharapan kami kepadamu tidak pernah sia-sia Tuhan. Pasti tidak pernah mengecewakan. Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu bawa kami semakin intim bersekutu dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, kami betul-betul mendengar dengan baik-baik. Supaya kami mengalami kebenaran yang memerdekakan. Bukan hanya sekedar rutinitas, kami hancurkan setiap roh familiarity, roh yang biasa-biasa. Tapi kami bergairah mendengar firman-Mu. Karena perkataan Tuhan itu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman. Mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan pernah bisa menangkap firman-Mu dengan jelas. Dan menerima itu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan firman seperti apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu. Dan sekali lagi tanda-tanda mujizat-Mu menyertai, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Kami tahu Tuhan setiap hari Minggu kami mendapatkan material surga yang luar biasa. Kami mendapatkan material ilahi supaya kami kuat. Maka itu kami tidak mau kehilangan Tuhan. Tapi kami mau mendengarkan baik-baik, menangkap betul apa yang menjadi maksud-maksud-Mu. Supaya kami dibaharui bahkan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami sudah berserah berdoa di dalam nama Yesus
Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekalipun cuaca tidak bersahabat, kita bersyukur ya, tidak mengurangi kerinduan kehausan kita untuk datang ke ibadah. Amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Bapak Ibu, 1 bulan ini kita sudah mendengar kemarin bahwa kita akan mendengarkan terus bagaimana kita harus mengalami realita Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu Bapak Ibu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana pentingnya ya dalam hidup kita mengikut Yesus, kita harus mengalami realita Tuhan. Mengalami Tuhan itu real, betul? Tidak hanya konsep, tidak ilusi, tidak dongeng, tidak hanya sekedar di pengetahuan. Saya tahu banyak tentang Tuhan, Tuhan penyembuh, pelindung segala macam. Tapi justru kita harus alami realitanya. Amin. Kemarin saya sampaikan memang Yesus sudah ada dalam hidup kita. Tapi dia harus dialami. Amin. Dia harus nyata dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita tidak mengalami realita Tuhan, sejatinya kehidupan kekristenan kita ini adalah kekristenan yang agamawi, saudara ya. Yang hanya pengetahuan. Dan Tuhan tidak mau itu, betul nggak? Tapi Tuhan ingin saudara mengalami realitanya. Ya, supaya ketika kita mengalami realita Tuhan, kita boleh mengenal Dia. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, yang mengalami terobosan bersama dengan Tuhan yang bisa bersaksi bagi banyak orang. Betul? Kalau hanya orang pengetahuan saja, saudara, dia tidak mengalami, sebenarnya sejatinya dia hidup di dalam kekristenan yang agamawi. Bahkan sebetulnya dia berjalan di dalam kematian rohani. Kenapa? Karena dia tidak mengalami dinamika ilahi, betul nggak saudara? Ya, dia nggak mengalami sesuatu yang nyata dalam hidup dia. Kita bersyukur tadi dikatakan bagaimana ketika kita berdoa, ya, walaupun jaraknya jauh di Surabaya, saudara, kita berdoa, papanya Kevin, dia disembuhkan, ada realita Tuhan, betul? Firman-Nya digenapi, amin. Sehingga kita bisa bercerita ke banyak orang, Tuhan dahsyat, Tuhan punya kuasa. Nah saudara, kita tahu bahwa kita hidup akhir zaman ini di sesuatu yang semakin gelap. Nah kalau kehidupan kekristenan kita hanya agamawi, tidak mengalami realita Tuhan, saya tidak percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang menang. Pasti kita akan semakin hari semakin kalah. Kenapa? Karena dunia pengaruhnya akan lebih kuat. Karena kita nggak ngalami Tuhan, betul nggak? Dunia pengaruhi kita. Sehingga kita akan mengalami kekalahan. Jadi penting sekali kita mengalami realita Tuhan. Nah 2 minggu yang lalu juga saya sampaikan saudara. Mengalami realita Tuhan itu mulai dari pikiran, betul? Ya, karena kadang kenapa orang nggak ngalami Tuhan itu real? Kenapa orang nggak mengalami mujizat? Kenapa orang nggak ngalami firman digenapi? Karena dia mencoba mengerti Tuhan dengan pikiran yang kecil. Ya, pikirannya kecil tapi ingin mengalami realita Tuhan yang besar. Nggak mungkin, betul nggak? Selama kita memakai pikiran kita nggak akan pernah mengalami realita Tuhan, betul? Karena yang kita alami itu Tuhan yang nyata, bukan pikiran kita, betul? Maka itu kalau kita mau mengalami realita Tuhan, satu-satunya kita harus izinkan pikiran kita dirombak, betul? Diubahkan supaya pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Baru realita Tuhan terjadi, betul? Karena apapun, selama kita memakai pikiran yang kecil yang terbatas ini, kita gak akan pernah mengalami realita Tuhan, betul? Gak akan pernah. Jadi satu-satunya cara, konsep, apa yang ada dalam pikiran kita tentang Tuhan harus dirombak habis. Lewat apa? Lewat pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa aku menghancurkan setiap tipu daya ya. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan untuk menolak pengenalan akan Allah. Seringkali pikiran kita yang menolak pengenalan akan Allah, betul? Nah itu yang harus dihancurkan saudara. Dan akarnya adalah
keangkuhan, kesombongan. Tapi kalau saudara mengizinkan, ya, dengan rendah hati, Tuhan bongkar habis pikiranku yang masih membatasi, sehingga aku nggak mengalami Tuhan yang real. Saya percaya pekerjaan firman dan Roh Kudus akan bekerja atas hidupmu. Ya, kau akan diubahkan dan tiba-tiba pikiranmu memiliki pikiran Kristus. Percayalah, kau akan mengalami mujizat. Sebelum kita berpikir supranatural, jangan pernah bermimpi hal-hal supranatural. Betul? Betul? Ya. Kemarin saya dengerin satu khotbah, ya. Ada anak PA-nya hamba Tuhan lah pokoknya. Dia hanya lulusan SMP, saudara. Ya, dia bukan orang pertanian. Ya. Dia hanya lulusan SMP, dia bukan orang pertanian. Dia dulunya cleaning service. Tapi suatu ketika dia bertobat umur 15 tahun, saudara. Ini sebelum kita ini ya. Umur 15 tahun. Dia berpikir, Tuhan dari sekian firman aku minta satu firman itu digenapi atas hidupku. Nah, akhirnya dia dapatin dari bapak rohaninya satu firman, saudara. Saya nggak catat firmannya, jadi saya lupa, ya kan. Tapi yang jelas dia mau supaya firman itu digenapi. Dan dengan cara Tuhan luar biasa, maka itu kita pengen ajak saudara-saudara ke Bogor. Sekarang saudara, dia menjadi petani dan pertaniannya itu menjadi proyek percontohan. Bahkan gubernurnya, wali kota Bogornya, saudara, itu menulis di agenda resminya tamu-tamu untuk bisa kunjungi. Dan kalau saudara baca itu IG-nya, website-nya, itu yang mengunjungi hampir 100% orang-orang saudara sepupu kita. Belajar di sana. Dan dia bagi berkat. Saya nggak pernah berpikir saya mengajar di depan kepala dinas, saya mengajar di wakil gubernur dan wali kota dan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Suatu ketika dia, biasanya kalau acara-acara resmi pemerintah begitu, saudara diminta CV-nya, betul ya? Profilnya gitu untuk dibacakan, dia lulusan apa gitu ya. Dia bukan lulusan IPB, dia bukan orang yang pertanian, dulunya cleaning service, saudara. Gak pernah tahu tentang pertanian. Tapi dia tidak harus bohong, betul nggak? Tapi justru di situ dia mengerti bahwa Tuhan itu nyata, betul? Real dia. Firmannya digenapi, betul? Ya. Akhirnya dia bilang si orang dinas, Bapak bukan IPB, bukan. Saya SMP katanya. Terserah Bapak, saya masih mau dipakai berbicara di depan atau bukan, silakan. Tapi mereka nggak bisa pungkiri saudaraku bahwa pertanian ini berhasil. Jadi saya sepertinya konsultan wali kota dan wakil wali kota, kepala dinas. Dan kalau saya pikir-pikir, kenapa ya pertanian saya kayaknya biasa-biasa. Kenapa orang bisa kagum? Karena Tuhan nyata. Amin. Jadi saudara, selama kita pikiran yang terbatas ini nggak dibongkar, ya saya bisa apa SMP? Saya bisa apa kayak begini. Selama kau nggak akan mengalami realita Tuhan yang besar. Amin. Saya mau sebelum bagikan yang selanjutnya ini, saya ingin terus deklarasi ini supaya saudara 2026 mengalami perkara yang besar. Amin. Ya, supaya pikiran ini izinkan untuk Tuhan rombak saudara lewat firman dan roh. Supaya kita mengalami Tuhan yang besar, real. Ya, sekarang dia dipakai di mana-mana saudara. Puji Tuhan dia belajar bahasa Inggrisnya bagus. Ya, dari anak SMP yang bekas cleaning service. Suatu saat kita akan pergi ke sana. Amin. Nah kemarin Bang Leo sampaikan bahwa bagaimana kita harus membangun secret place, betul ya. Berdoa kemudian tutup segala macam ya. Karena Tuhan yang tersembunyi ya melihat seperti itu kan. Jadi selama kita rindu mengalami realita Tuhan, memang kita nggak harus spend time dengan Tuhan.
harus ada waktu dengan Tuhan. Karena untuk mengubah pikiran ini perlu bersekutu. Amin. Pekerjaan roh dan firman harus bekerja itu bicara tentang bagaimana saya mengizinkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya firman yang saya renungkan mengubah hidup saya. Dan Roh Kudus membuat setiap firman itu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Amin. Nah ini yang harus terus dibangun di disiplin atas hidup kita. Amin. Dan saya akan mendengar 2026. Saudara akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. Amin. Yes. Amin. Yes. Baik, hari ini kita belajar untuk membangun haus dan lapar akan Tuhan. Wah, ini firman yang sering kali dibagikan, betul? Kayaknya saudara pada waktu KD1 atau baru bertumbuh sering kali ya. Saya rindu supaya Tuhan betul-betul wahyukan sesuatu yang baru hari ini. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita buka 2 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 9 itu saat teduh kita pagi tadi. 2 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 9. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8. Karena mata Tuhan menjelajah, ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi ini cerita tentang Raja Asa, saudara ya. Nah di ayat yang ke-7, saudara, pelihat menegur Asa karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Betul? Ya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, maka oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi Asa tidak mengambil keputusan untuk bersandar kepada Tuhan waktu dia menghadapi peperangan. Saudara ya, dia lebih bersandar kepada Raja Aram, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Padahal Asa dia sudah mengalami ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan. Kita lihat ayat yang ke-8 ya. Bukankah tentara yang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Saudara, ada perbedaan. Bukan berarti Asa tidak pernah mengalami kemenangan karena bersandar kepada Tuhan. Bukan berarti Asa tidak tahu, betul. Tapi dia dalam peperangan ini dia mengambil keputusan untuk tidak bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar kepada Raja Aram. Saudara, saya coba teliti, saudara, bersandar itu sama dengan mengandalkan, saudara ya. Ya, jadi bersandar itu sama dengan mengandalkan. Ya, saya percaya bahwa Raja Asa mengambil keputusan karena dia pasti ada mengalami sesuatu di dalam hidupnya sehingga dia menjadi tawar dengan Tuhan. Betul? Betul nggak saudara? Dulu dia bersandar kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan terus. Kan kenapa dia tidak bersandar terus kepada Tuhan? Logikanya kan begitu, betul nggak saudara? Tapi kenapa Raja Asa tiba-tiba sudah tahu di luar Tuhan dia nggak bisa menang, dia bersandar kepada Aram. Berarti Raja Asa tidak diceritakan di Alkitab,
dalam diri Raja Asa terjadi penurunan. Betul? Betul nggak saudara? Penurunan kepercayaan kepada Tuhan, penurunan kehambaran, mungkin sudah hambar dengan Tuhan. Dia mengalami degradasi rohani, penurunan rohani, apapun itu. Sehingga dia memutuskan, saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Betul? Sekarang saya mau andalkan Raja Aram, betul? Ya. Makanya saudaraku ayat 9 itu karena Tuhan melihat Asa mulai tidak percaya sama Tuhan. Kita lihat ayat 9, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau siapa di sini saudara? Raja Asa telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Saudara, Tuhan bilang begini, mau bagaimanapun kau putuskan dengan raja lain, tapi percayalah bahwa kemenangan hanya ada di dalamku, betul? Betul enggak saudara? Maka Tuhan bilang, ini pola saudara ya, ini pola. Maka mata Tuhan akan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi saudaraku, kesungguhan hati kita untuk mencari Dia, itulah yang menjadi kunci Tuhan melimpahkan kekuatan. Betul nggak saudara? Ya itu pola saudara. Jadi jangan berharap kalau saudara nggak sungguh, ya kalau saudara mengalami penurunan rohani, saudara tidak akan pernah mengalami kekuatan Tuhan. Betul, ini pola, betul. Jadi kita sungguh-sungguh bukan karena untuk pemimpin, betul nggak? Kita sungguh-sungguh bukan karena supaya saya dilihat orang, saya sungguh-sungguh. Tapi karena saya mau sungguh-sungguh, karena saya butuh kekuatan Tuhan. Betul nggak saudara? Saya banyak mengalami peperangan, betul nggak saudara? Mungkin bukan peperangan seperti waktu Raja Asa secara fisik. Tapi ada banyak peperangan dalam hidup kita, ya kan? Masalah-masalah yang besar dan itu butuh kekuatan, betul? Saudara, saya mau gambarkan ya. Saudara mungkin gampang aja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Saudara tahu nggak? Israel sekarang lagi banyak musuh, betul nggak, saudara? Ya, saya sampai pelajari khusus, saudara. Senjata apa saja yang dimiliki Israel? Ya karena saya yakin Tuhan pasti berpihak kepada Israel karena dia bangsa berjanji. Ya, jadi saudara, Israel itu punya senjata-senjata yang canggih banget, saudara. Ya, bahkan dia punya kapal selam yang bisa mendeteksi. Orang kan deteksi sesuatu dari atas ya, dari satelit, dari drone, dari apa. Dia di bawah nyelam tuh orang nggak tahu musuh. Tapi dia bisa mendeteksi lawan lewat laut, saudara. Belum ada yang punya. Saudara tahu nggak? Ketika senjata itu diledakkan, kekuatannya kayak apa? Ya, luar biasa itu, saudara. Hancur. Makanya bisa orang bilang perang dunia ketiga lah dan segala macam. Ya, kebayang kalau Tuhan melimpahkan kekuatan. Ngerti maksud saya? Bangsa Israel aja punya senjata yang canggih. Kalau itu diledakkan kekuatannya, hancur semua musuh. Mungkin dunia ini sepertiganya kali ya. Kebayang gak kalau saudara mikir Tuhan itu melimpahkan kekuatannya. Yang punya bumi, yang punya surga. Saya mau pastikan apapun masalah saudara. Betul gak? Seberapapun Goliat sebesar apapun gak sanggup. Betul gak? Amin. Ya, betul nggak? Maksud saya gini, betapa rindu ya saya mengalami pola ini. Gitu. Kekuatan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saya. Sehingga apa? Sehingga semua peperangan saya mengalami kemenangan. Musuh-musuh saya tidak lagi menjadi masalah buat saya. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena Tuhan melimpahkan kekuatannya.
Padahal saudaraku, Tuhan melimpahkan kekuatannya itu tergantung. Betul nggak? Ada nggak orang yang bersungguh hati? Betul. Jadi setiap detik dia akan menjelajah seluruh bumi. Ini bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong. Dan ini pola saudara. Dia tahu, mata Tuhan menjelajah, dia tahu kamarmu, dia tahu tempat secretmu, betul nggak? Ya, kalau saya terbatas, si A ini sungguh-sungguh nggak, si B sungguh-sungguh nggak, ya kan? Karena saya manusia, lihat dari casingnya saja. Tapi Tuhan akan menjelajah, saudara. Mana orang yang sungguh-sungguh hati, betul? Sungguh-sungguh itu bicara tulus, bicara mencari dia, ya, mengandalkan dia, ya. Nanti saya akan terangkan, saudara. Dan dia akan menjadi seperti radar gitu ya, matanya menjelajah. Dan kalau didapatinya misalnya si A, dia bersungguh-sungguh hati menurut Tuhan, betul ya? Jangan menurut kita, betul? Saya percaya, pasti kekuatan Tuhan dilimpahkan. Betul enggak? Pasti dia mengalami kemenangan. Pasti terjadi sesuatu yang besar. Betul? Amin, saudara. Yang saya bilang tadi, kekuatan Tuhan itu jangan bandingkan dengan senjata Israel. Lebih canggih, saudara. Betul? Amin. Nah, makanya Tuhan bilang begini. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Artinya gini, kalau kau enggak sungguh-sungguh, bodoh kamu. Betul? Mohon maaf keras nih. Betul? Ngerti enggak saudara? Kamu ikut Tuhan, gak sungguh-sungguh, bodoh kamu. Kalah terus, betul gak? Karena ini pola, betul. Kekuatan gak akan melimpah kepadamu. Bukan masalah besarnya musuhnya kan. Tapi masalahnya kekuatan apa yang kau miliki, betul gak? Kenapa bangsa Israel begitu pedenya? Karena dia mengalami kekuatan yang luar biasa, senjatanya luar biasa. Ya, sekarang bukan besarnya musuh kita. Sakit penyakit bisa stadium 4, bisa segala macam. Kesulitan ekonomi bisa macam-macam saudara. Tapi karena saya punya kekuatan Tuhan, saya pede dong. Betul gak? Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh. Nah kalau kok gak sungguh-sungguh, bodoh. Betul gak saudara? Jadi gak ada pilihan ikut Tuhan, betul gak? Masih ada gak pilihan? Mau seperti Raja Asa. Coba-coba mengandalkan Raja Aram, karena dia mengalami penurunan rohani. Jadi tugas kita saudara, sungguh-sungguh, betul? Tugas Tuhan melimpahkan kekuatan, betul? Nah saya mau bahas yang sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara, kesungguhan hati itu bisa diukur banyak variabelnya, banyak poinnya ya. Sungguh-sungguh itu dia mengandalkan Tuhan, bersandar, tulus misalnya ya. Habis-habisan ikut Tuhan dan segala macam. Tapi salah satunya adalah kesungguhan diukur. Indikatornya adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Jadi kesungguhan hatimu, kan ini gak ada choice saudara. Kita harus sungguh-sungguh, betul? Betul gak? Kok saya sendiri yang betul? Jadi kita mau sungguh-sungguh nih saudara. Karena ini pola saudara, betul gak? Ya kita gak bisa andalin Raja Aram, andalin uang kita, andalin ini gak bisa saudara. Kalah kita. Jangan kita juga menjadi orang yang bodoh, betul gak? Karena dikatakan sebab itu mulai sekarang kau akan mengalami peperangan. Bicara mengalami peperangan, itu terus saja mengalami penderitaan, diperbudak, yang gak pernah ngerti bahwa dia selalu menang, gak pernah gitu, kalah terus. Gak enak kan punya hidup yang seperti itu, gitu kan. Nah jadi saudara, kita gak mau bodoh, tapi kita mau sungguh-sungguh, betul gak? Ketika mata Tuhan menjelajah, ditemuilah si A ini, saya misalnya, sungguh-sungguh. Gak usah takut masalahmu apa. Karena Tuhan yang berperang, dia akan limpahkan kekuatannya. Dipastikan kau menang, saya bilang. Amin. Amin. Nah, masalahnya sungguh-sungguh ini salah satu indikatornya, ngerti ya indikator. Salah satu ukurannya adalah rasa lapar dan haus.
akan Tuhan. Saudara, lapar dan haus itu adalah kebutuhan dasar, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah basic need ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kebutuhan dasar. Ya. Jadi kalau saudara nggak makan, saudara nggak lapar, saudara nggak haus, saudara apa yang saudara alami? Mati, betul nggak? Makanya kadang kalau orang mau mati, saudara, beberapa kali saya lihat ya, itu indikatornya betul nggak Bu Nian? Dia nggak bisa makan, betul? Sulit makan. Nggak ada lagi rasa lapar, betul? Karena semua hormon itu, semua apa udah kacau dalam tubuhnya, karena sakit, karena apa. Jadi saudara, kebutuhan yang paling mendasar sebenarnya haus dan lapar, betul? Ya. Nah saudara, kalau kita tidak haus lapar, ya di dalam dunia ini, ya di dalam umum, secara umum, kita akan mati. Ya. Apa sih haus lapar? Ya. Haus lapar akan Tuhan ya, ini haus lapar bukan untuk B2, untuk apa enggak ya. Haus lapar akan Tuhan ini maksudnya ya. Saudara udah mikir, waduh bener Bu, bener Mbak, aku haus lapar, harus pengen cepet-cepet pulang aja nih katanya. Bukan, haus lapar akan Tuhan. Saudara, haus lapar akan Tuhan itu ada satu naluri ya, kerinduan untuk mencari ya, mencari, betul enggak? Mengenal, betul enggak? Mengalami Tuhan, betul enggak saudara? Ya. Jadi sungguh-sungguh itu salah satu indikatornya adalah haus dan lapar. Haus dan lapar secara umum itu kebutuhan yang paling mendasar. Ya, kalau saya nggak makan, saya nggak minum, maka saya akan mati. Kalau saya tidak makan, tidak minum, berarti ada sesuatu yang salah dalam tubuh saya, betul? Mungkin saya lagi sakit, betul nggak? Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Kalau saya mulai tidak lagi haus mencari Tuhan, saya tidak haus mengenal Dia, saya tidak haus mengalami Dia, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, betul? Betul nggak, saudara? Ya. Nah makanya judul topik ini harus dibangun. Ternyata rasa lapar dan haus ini, saudaraku, itu betul-betul sangat penting. Kita lihat dulu Matius 13 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sama-sama ya. Matius 13 ayat 11. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Berhenti dulu di sini. Jadi Tuhan bilang, kepadamu diberi karunia untuk apa, saudara? Mengetahui rahasia kerajaan surga. Karena orang nggak tahu kerajaan surga itu kayak gimana, betul? Tapi Tuhan kasih karunia, saudaraku. Kepadamu, kita nggak tahu mu itu siapa, betul nggak? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi untuk mengetahui kerajaan surga, ternyata butuh karunia, betul nggak? Tapi karunia itu diberikan kepada Tuhan yang mau, betul nggak? Karena mereka tidak, berarti Tuhan berdaulat, betul nggak? Saudara mau masuk di golongan mana? Yang diberi karunia dong, betul nggak? Ayat 12. Kita baca sama-sama. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya. Aneh ya. Ini gak sama dengan hukum dunia. Tuhan mau kasih karunia, mau ngasih karunia untuk mengerti kerajaan surga, tapi ngasihnya sama orang yang mampu. Kan orang kalau ngasih sama yang gak punya, betul gak? Ngapain kita ngasih sama yang punya, betul gak? Tapi Tuhan bilang,
Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi apa? Karunia. Betul. Yang tadi ayat sebelumnya. Ngerti maksud saya? Bisa nangkep? Karunia untuk apa? Untuk mengerti kerajaan surga. Betul? Ya. Tetapi kok harus punya? Karena bukan yang nggak punya yang akan dikasih, tapi yang sudah punya. Malah yang sudah punya ini diberi berkelimpahan. Betul? Tetapi siapa yang nggak punya, justru kalau nggak punya akan diambil daripadanya. Betul? Betul nggak saudara? Jadi saudara harus punya. Nah masalahnya punya apa? Betul nggak? Ya, kalau saudara baca, saya sudah selidiki saudaraku, macam-macam lah variabel punyanya itu Tuhan. Salah satunya adalah rasa haus dan lapar. Ngerti ya? Jadi kayak begini, kalau saya punya rasa haus dan lapar, saya akan diberikan karunia, betul? Untuk apa? Untuk mengerti kerajaan surga. Tapi kalau saya nggak punya rasa lapar dan haus, maka Tuhan akan ambil apa yang ada pada saya. Jadi rasa lapar dan haus saya menentukan apakah saya mengerti kerajaan surga atau tidak. Betul? Sama seperti tadi. Kalau engkau sungguh hati, aku limpahkan kekuatanmu. Kalau enggak bodoh kamu. Ngerti enggak? Jadi saudara, dalam mengikut Tuhan, rasa lapar dan haus tidak bisa dianggap enteng. Betul? Benar enggak saudara? Kalau saudara mulai tidak haus, mulai tidak lapar, cek hidupmu. Betul? Jangan-jangan saudaraku sebentar lagi kau seperti Raja Asa. Kau mulai andalkan yang lain, betul? Bahaya. Karena itu akan diambil daripadamu, betul? Ngerti maksud saya, saudara? Ada banyak orang pikir, saat teduh gampang lah cincai. Yang penting target saya tercapai. Orang seringkali meremehkan rasa haus dan lapar. Betul? Ya, dia tidak lagi haus mencari, tidak lagi haus mengenal, tidak ada lagi haus mengalami. Ya, nanti saya akan terangkan kenapa hambatannya. Tapi poin yang penting adalah membangun rasa haus dan lapar kepada Tuhan, tentang Tuhan, itu harus yang menjadi utama dalam hidup kita. Betul enggak? Amin. Kalau enggak, kau jadi orang yang mohon maaf, bodoh. Tidak ada kekuatan apapun dalam hidupmu. Kekuatan sendirimu terkutuk. Betul enggak? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita dibilang terkutuk? Betul enggak? Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini pola saudara. Jadi kesungguhan hati yang kayak apa? Itu aja indikatornya. Rasa lapar dan haus. Nah kita bisa cek tiap hari, betul nggak? Saya ini lapar nggak sih sama Tuhan ya? Saya haus nggak sih sama Tuhan ya? Kalau mulai turun, bangun, betul? Ya, bangun, beri waktu kepada Tuhan. Tuhan aku mau bersekutu, memuji Dia, menyembah Dia. Harus ada effort, usaha dari kita, betul nggak? Ya, misalnya orang sakit aja saudara, dia kalau dia nggak bisa makan, dokternya bilang udah bisa makan, betul nggak? Dia kan berusaha sedemikian rupa mengobati pasien supaya semua pencernaan dan hormon atau apapun itu bisa lagi menyerap makanan. Karena kalau dia makan tidak makan dia mati, betul? Makanya sudah bisa makan bubur pertama, betul nggak? Ada effort, ada usaha. Tapi kalau kau merasa haus dan laparku semakin kurang, kau tidak punya effort untuk membangun kembali, saya nggak jamin. Firman Tuhan udah bilang, sekarang kau akan mengalami banyak peperangan, betul? Ngerti ya maksud saya? Gini loh, saya nggak mau paksa saudara. Karena kita udah pada dewasa gitu ya. Apa yang penting buat saya untuk mengikut Tuhan, betul nggak? Saudara tidak akan pernah bisa mengerti kerajaan surga kalau saudara nggak dikaruniakan, betul? Ya, betul nggak saudara?
Karena kerajaan surga itu yang kita rindukan kan. Setiap hari kita rindu mengerti tentang kerajaan surga. Betul. Tapi masalahnya orang gak akan pernah mengerti kalau gak dikaruniakan sama Tuhan. Cuman Tuhan hanya mengaruniakan pada orang yang memiliki apa? Rasa haus dan lapar. Pegang temanmu. Bangun rasa haus dan lapar. Amin. Yes. Amin. Ya, sama ini saya lagi haus juga ini ya. Bapak Ibu nggak bisa minum, aku bisa minum. Saya mau garis bawahi. Kau akan survive, kau akan mengalami terobosan supranatural. Nggak usah pusing. Katanya, gimana ya Mbak supaya saya mengalami terobosan? Nggak usah pusing. Padahal orang bilang dia kejar mujizatnya, dia kejar mau terobosannya. Gimana caranya sesuka dipakai itu? Gak usah putih, haus aja sama lapar. Betul gak saudara? Sederhana, betul gak? Gimana katanya ya, kemarin ada yang, gimana caranya? Ada yang tanya, gimana Mbak supaya dipakai gitu loh. Mbak Yuskan tetap on fire, gini. Saudara, orang sering hasil akhirnya, betul gak? Saya pengen terobosan, pengen mujizat, pengen ini. Gak usah pusing, betul gak? Kau jangan seperti Raja Asa aja, bangun aja rasa lapar hausmu semakin meningkat. Terobosan pasti terjadi. Kekuatan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi, betul? Kau akan mengerti kerajaan surga, tek. Kamu pendidikannya apa? Katanya di UPI. Saya cuma SMA, kata Mbak Kensi. Kok bisa berdebat sama saya profesor? Betul nggak saudara? Tapi orang lebih tertarik di sininya, betul? Dia gak jaga rasa lapar dan haus setiap hari. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu, betul? Maka itu mata Tuhan menjelajah. Seberapa haus saudara, seberapa lapar saudara. Ya, orang haus lapar itu gak ditentukan banyaknya aktivitas dalam hidup orang, betul? Betul gak saudara? Kadang, dia sungguh-sungguh. Kenapa? Hari ini di situ, hari ini di sana. Aduh, hadir dia. Saya gak setuju. Betul gak? Memang dia itu luar biasa. Dipakai Tuhan. Di mana-mana ada. Khotbah di sini, khotbah di sana. Aku gak setuju. Betul? Karena kesungguhan hati, ukurannya bukan aktivitas. Kesungguhan hatimu diukur dari kerinduanmu, kehausan. Amin. Mungkin orang gak tahu. Tapi dia akan tahu ketika kau mengalami hal supranatural. Orang gak tahu gimana kamu haus lapar dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu ketika kau lewati badai, kau keluar jadi pemenang. Betul? Betul gak saudara? Tapi orang gak suka membangun rasa lapar haus ini. Tapi dia lebih suka hasilnya. Betul gak? Limpahkan dong Tuhan kekuatanmu. Beritahu dong Tuhan rahasia kerajaan surga. Tuhan bilang, enakannya kamu. Enak banget kamu maunya cuma di sini gitu kan. Kan ini pola. Kalau kau sungguh hati baru aku limpahkan. Betul gak saudara? Makanya pindah gereja sini. Pindah gereja sana, betul gak saudara? Saya mau rindu supaya ini menjadi perhatian. Untuk apapun masalahmu percaya. Ketika Tuhan ada di pihakmu, dia akan limpahkan kekuatan bagimu. Baik, kita lihat ya Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan yang kedua, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya
akan mengalir aliran kehidupan. Saudara, ayat 37 berkata seperti ini, ya. Dibalikan. Pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan ngapain Yesus berdiri? Karena dia tahu haus dan lapar itu penting, betul nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngapain dia berdiri? Betul nggak, saudara? Karena dia tuh tahu bahwa haus dan lapar itu penting. Dia bilang, barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku, tantangannya ya, dan minum. Saudara, banyak orang haus tapi nggak minum. Betul nggak? Saya ngerti sih kalau Yesus itu solusi. Saya ngerti, saya haus. Nggak minum gitu loh. Ngerti ya? Ya. Apa artinya? Dia hanya datang kepada Tuhan, tapi dia nggak mencari ya lebih dalam. Dia nggak mau mengenal, mencari itu di Amsal bilang itu seperti cari apa katanya harta terpendam gitu kan, perlu waktu kan. Saya haus Tuhan, lagunya waduh sampai nangis-nangis haus, tapi nggak pernah minum, saudara, betul nggak? Ya. Dia nyemain perasaan, saudara. Dia nggak betul-betul memiliki effort tadi ya, usaha untuk bagaimana saya bisa menemukan Tuhan. Bisa merenungkan firman. Betul enggak? Tuhan katakan, datang kepadaku. Udah benar datangnya. Tapi enggak minum. Saya mau tantang saudara. Hari ini minum. Amin. Ini mau enggak mau saudara harus mengutamakan dia. Spend time dengan dia. Aku mau cari engkau Tuhan. Sampai aku mengerti. Betul enggak? Sampai firman ditaruh dalam hidupku. Betul enggak? Jangan dangkal. Namanya haus itu tidak dangkal gitu ya. Kehidupan rohani itu harus deep. Betul enggak? Dalam. Ya. Itu bicara dalam itu bicara usaha untuk membangun. Betul enggak saudara? Ya. Tidak hanya sekedar saat teduh. Kalau saudara sekedar dangkal ini. Betul? Bicara minum itu bicara dalam saudara, betul? Ya, harus bangun persekutuan yang deep, dalam. Tuhan, aku ingin cari engkau. Beri firman buatku. Sampai engkau berbicara kepadaku. Aku akan puji engkau, akan sembah engkau. Aku tidak akan keluar dari kamar ini sebelum. Kan begitu saudara. Aku boleh mengalami zamanmu. Lawatanmu, aku confirm dengan engkau. Surga bilang apa, aku sepakat. Keluar kamar engkau sudah minum. Betul enggak? Betul enggak saudara? Dan ayat 38 dikatakan. Ya tadi, barang siapa percaya kepadaku. Dari dalam hatinya. Saudara, orang yang sudah minum. Dia bukan hanya sudah, apa kalau setelah haus itu apa? Kenyang. Kalau kenyang kan lapar saudara. Puas begitu ya. Tetapi dari dalam hatinya akan mengalir. Jadi Tuhan bilang bukan hanya untuk kamu. Dia gak pernah hanya ingin memuaskan kita, betul? Tapi dari dalam hati akan mengalir. Kalau minummu benar, betul gak saudara? Karena banyak orang haus tapi minum gak benar. Dangkal, betul? Itu bicara pada waktu awal tahun saya bilang posisimu menentukan, betul? Nah ini salah satunya haus lapar saudara. Ya, jadi Tuhan katakan, barang siapa haus, datang kepadaku. Oke, minum. Bicara minum, itu bicara ada sesuatu yang harus kita lakukan. Minum, ambil, ya kan? Effort dari kita dan tidak dangkal. Hanya sekedar, hanya sekedar, hanya sekedar. Saudara ingat, kalau kita sekedar-sekedar suatu saat kau punya banyak musuh, kau akan bisa beralih seperti Raja Asa. Tidak lagi kau mengandalkan Tuhan, tapi kau mengandalkan Raja Aram. Ketika kesulitan dunia semakin kuat, oh Tuhan kok gak jawab doa saya. Ini cara hidup kaya. Step 1, step 2.
kayaknya ini nih yang oke. Udah, kita coba aja yang ini. Betul nggak saudara? Kita memang nggak perang seperti Raja Asa. Tapi kita sedang perang dengan tawaran dunia. Dengan pengaruh dunia, betul? Kita mulai andalkan yang lain. Kenapa? Karena kita nggak minum. Orang yang beribadah setiap minggu belum tentu minum dengan benar. Betul? Betul nggak saudara? Maka itu kita harus jaga posisi kita. Kerinduan, kehausan, lapar akan Tuhan. Cek setiap hari, betul? Gimana Tuhan? Ampuni aku. Aku mulai kering. Datang sama Tuhan. Pasti saudara datangnya pada sesuatu yang sudah benar. Kadang yang bisa membuat kau puas, kenyang hanya Yesus, betul nggak? Kalau kau datang yang lain salah itu. Ya benar, sudah benar itu. Percaya kau pasti akan dipuaskan. Mungkin 10 menit kau masih ngalamin kering, 15 menit kau mengalami kering. Ya. Suatu saat anak PA saya di sana ya, bukan di sini, kan saya banyak anak PA. Dia bilang gini, Mbak Yu saya stres, saya depresi, saya nggak tahu, saya gini gitu. Suatu saat dia ngomong gini, Mbak Yu sibukkah? Mereka sangat hati-hati karena saya super sibuk gitu ya. Oh iya saya lagi ngerjain ini gini. Terus saya bilang, dia nggak ngomong lagi, kenapa? Oh sudah terima kasih. Terus saya ngomong, kenapa kamu? Iya Mbak saya ngalamin gini, depresi, aduh saya burnout, saya gini segala macam. Terus sebelumnya saya pernah berdoa di Zoom berdua sama dia. Tapi saya udah ngalami kelegaan. Jadi gak perlu Mbak Yus lagi. Emang gak perlu, saya gak bisa memuaskan kehausanmu, betul gak? Kalau dicurhatin sih boleh lah. Tapi yang bisa mengenyangkan engkau memuas hanya Yesus, betul? Amin. Terus kenapa kamu bilang ya sudah Mbak, sudah kok selesai. Apa yang selesai? Ya Mbak gini, akhirnya aku datang sama Tuhan, aku nangis di situ. Aku ini berjam-jam, akhirnya aku jebol lega sekarang. Oh ya udah. Ngerti ya saudara? Minumnya sama Tuhan Yesus, bukan sama orang, betul nggak? Karena dia yang memuaskan itu Yesus, betul nggak? Yesus ngomong, datanglah kepadaku, betul? Jangan medsos. Kamu curhatin di medsos, nggak bisa memuaskan engkau. Ya kan? Ya. Mengerti maksud saya? Nah kalau kau sudah ketemu dengan Yesus, minumlah dengan benar. Saya percaya aliran kehidupan akan mengalir atas hidup. Amin. Matius 5 ayat 6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Pasti. Amin. Pasti. Lapar dan haus itu banyak sekali keuntungannya saudara. Kita dilimpahkan kekuatan, mengerti kerajaan surga, betul nggak? Menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi cerita nih, bagaimana caranya untuk hidup kita berbahagia? Lapar dan haus, betul nggak? Lapar haus akan apa? Kebenaran. Karena kita selalu puas. Puas itu gini loh, cukup Tuhan gitu loh, ngerti nggak? Banyak orang ikut Tuhan masih perlu yang lain. Tapi kalau saya dikasih rumah kayaknya lebih oke ya Tuhan. Nggak hanya Yesus gitu loh. Kalau rumah saya dikasih gede gitu, tambah oke. Masih ada plusnya saudara. Kayaknya kalau ada mobil makin oke kayaknya Tuhan. Betul nggak saudara? Selidiki hatimu ya. Harusnya Tuhan walaupun aku makan, kemarin Bu Asni bagi berkat, walaupun aku makan dengan ikan asin, Yesus cukup bagiku. Aku gak perlu yang lain. Kok gak kasih mobil, kok gak kasih, gak apa-apa. Yesus cukup, puas aku. Ngerti gak saudara? Ngerti ya?
itu dibilang akan dipuaskan. Jadi dipuaskan itu bukan berarti dipuaskan dengan apa yang di luar kita. Tapi kepuasan batin kita. Sehingga kita bilang, Yesus cukup. Artinya, kalaupun saya punya mobil, kalaupun saya punya rumah, itu gak memuaskan saya. Betul ya, ngerti ya. Tapi ada banyak anak Tuhan, selidiki jauh. Kayaknya Tuhan kalau doa yang ini dijawab, saya lebih bahagia. Jadi dia Yesus saja belum bahagia. Ngerti ya? Ngerti maksudnya? Sampai level seperti itu dia memuaskan kita. Betul? Amin saudara. Ya. Bagaimana caranya kita membangun rasa lapar? Yang pertama, kau harus sadar. Kalau kau gak haus lapar mati. Sadar aja dulu itu. Kadang banyak orang gak sadar gitu ya. Wah, kalau saya nggak haus lapar akan Tuhan, mati saya. Seperti saya kalau nggak makan minum, mati saya. Harus sadar dulu, kalau nggak orang nggak, sebanyak orang nggak sadar. Betul nggak? Pagi-pagi dia bisa lewatin tanpa Tuhan, dia bisa aktif di gereja, betul? Ya, satu hari nggak ada bersekutu dengan Tuhan, tapi WL di mana-mana, katanya waktu persekutuan, waktu WL dia, bukan itu. Ngerti maksudnya? Aktivitas itu menurut dia bersekutu. Ngerti ya? Jadi harus sadar. Aku enggak bisa nih aku kalau enggak cari Tuhan pagi-pagi, enggak mungkin, saya pasti mati nih. Hari ini pasti kacau deh. Betul enggak? Harus ada kesadaran itu dulu, betul enggak? Banyak anak Tuhan enggak sadar gitu kan. Jadi lempeng aja. Enggak perlu doa pagi, enggak perlu saat teduh pagi, enggak perlu ini. Udah lempeng aja gitu. Ya. Jadi yang pertama harus sadar. Ya, kesadaran bahwa saya tidak rindu haus lapar, saya akan mati. Betul? Maksudnya mati rohani gitu loh maksudnya. Ya. Yang kedua, yang saya harus lakukan, saya harus mengutamakan Kristus. Karena itu menyangkut hidup dan mati saya, kan begitu. Saya utamakan dia lebih dari apapun. Dari bos saya, dari uang saya. Betul nggak saudara? Kadang kita lebih takut sama bos daripada takut sama Tuhan. Takut telat sama bos tapi nggak takut telat sama Tuhan. Kan betul nggak saudara? Itu kan bicara kerinduan kehausan gitu loh. Ya. Ngerti ya? Dalam ini saudara ya. Jadi utamakan dia. Itu harus untuk bagaimana kita membangun. Ya. Yang pertama sadar. Enggak mungkin, enggak usah disuruh. Enggak perlu orang banyak tahu. Amin. Masuk aja. Secret place kata si Bang Leo. Ya, utamakan dia di atas segalanya. Amin. Ya. Nah, sekarang apa sih halangannya, hambatannya sehingga Raja Asa misalnya ya, kok bisa sih turun? Yang tadinya ngandalin Tuhan kok sekarang jadi ngandalin Raja Aram, ini pasti ada problem ini. Saudara, apa halangannya? Yang pertama, salah fokus. Fokusnya kepada kehidupan dunia, materi. Banyak anak Tuhan tapi fokusnya bukan kepada Tuhan. Tapi kepada dunia, ya, materi. Karena dia mulai berpikir kalau materi saya banyak, saya aman. Betul nggak? Terus mulai kepuasan, pengakuan pribadi. Kalau saya begini, saya diakui orang kaya, aman saya. Ya, fokusnya salah. Lebih memuaskan diri sendiri. Bukan fokusnya Tuhan. Banyak nggak? Banyak anak Tuhan sebenarnya. Orang seperti ini dijamin dia nggak haus lapar akan Tuhan. Dia akan kejar itu. Karena itulah kepuasan dia. Dan percayalah kalau kejar itu, dunia tidak akan pernah bisa memuaskanmu. Tetapi firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar haus, kau akan dipuaskan. Gak ada titiknya kalau kau kejar dunia, betul? Ya kan? Hidupmu sama seperti hukum dunia. Lahir, sekolah SD, SMA, kapan kawin? Kawin, punya anak satu, kapan punya anak dua? Karena itu kepuasannya. Loh, 10 tahun udah kawin, belum punya rumah. Ya, udah punya rumah. Loh, kok belum punya mobil? Betul nggak saudara? Pertanyaan-pertanyaan dunia, betul nggak?
Nanti saya terangkan ada khotbah yang bagus tentang ini. Terus udah gitu kalau udah ngomong lagi, anaknya udah kawin belum? Nggak laku ya anaknya nggak kawin-kawin. Terus saya. Nah pertanyaan dari nenek moyang kita dari dahulu sampai sekarang sama. Kayak begitu. Betul nggak? Dan tanpa disadari fokus kita sejak lahir ikut ke sana. Bahkan orang tua anak Tuhan ikut ke sana. Kerjanya di mana? Di Yomat. Aduh, kok di Yomat? Di Freeport. Wih, luar biasa ya di Freeport. Betul? Tanpa disadari dunia ini menggiring kita. Karena sudah sistem. Sehingga kalau kita fokus kepada Tuhan seperti melawan arus. Betul? Ya, kalau semua luar biasa ya ibu ini, yang satu dokter, yang dua abri jenderal, dahsyat banget. Contoh hidupnya, betul nggak saudara? Jangan jadi misionari miskin, ukurannya sudah beda. Yang akan haus lapar lah, betul nggak? Ya. Kita mulai ukur semua. Itu tuh pertanyaan nenek moyang. Saudara. Ya. Yang kedua saudara, jadi salah fokus sehingga kita enggak haus. Yang kedua trauma masa lalu. Ya, negatif terhadap gereja. Wah, saya hidup kekristenan tapi si ini, si itu, si ini. Gereja penuh dengan politik katanya. Kemarin saya dengar ada seseorang bilang begitu. Gereja penuh dengan politik. Nggak usah masuk politik kamu, masuk gereja aja banyak politik. Trauma dia. Kenapa? Karena standar dia orang. Ngapain? Itu orang sungguh-sungguh juga begitu. Lah standarnya firman, betul nggak? Itu urusan dia sama Tuhan, betul nggak? Nggak perlu kita ngukur diri kita dengan dia. Dan membuat kita akhirnya kecewa. Nggak haus, konflik. Dengan saudara seiman, pahit, kecewa. Ini membuat kita tidak haus. Betul nggak saudara? Boro-boro lapar. Ya, sudah apatis dengan kekristenan, sudah apatis dengan gereja. Orang seperti ini tidak haus lapar lagi. Ya, yang ketiga apa? Kenyamanan. Jangan pikir saudara orang yang sudah nyaman merasa hidupnya sudah lengkap, tidak perlu Tuhan. Nah kan aku gini kan ngasih perpuluhan. Nah, aku ngejar keuntungan gede kan untuk perpuluhan, untuk gereja juga. Hati-hati. Betul? Kenyamanan bisa membuat kita tidak haus dan lapar. Ya. Apalagi pengaruh lingkungan, sosmed, sosbud, sosial budaya, betul nggak? Sosial media, sehingga kita tidak berminat hal-hal yang spiritual, ya asik dengan apa segala macam gitu ya. Semakin di scroll semakin enak gitu kan, tanpa disadari berjam-jam. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, spiritual kita tidak haus lagi, betul? Karena pengaruh medsos luar biasa. Ya, pengaruh lingkungan luar biasa, terutama anak-anak muda. Yang terakhir, dosa. Dosa membuat kita tidak haus lapar akan Tuhan. Betul? Tetapi saya selalu bagikan, kalaupun kau berdosa, kalaupun kau tidak akurat, harusnya kamu menghampiri tata kasih karunia. Karena ketika kau menghampiri tata, kau disucikan. Bukan karena kebaikanmu, tapi karena darah Yesus. Karena ketika kau datang, kau akan punya mercy and grace. Jadi seharusnya dosa tidak menghalangi kita haus dan lapar. Betul? Itu tipuan. Betul? Tinggal datang kepada Tuhan. Bersihkan Tuhan, kau punya mercy, kau punya grace. Tuhan memampukan kita, melayakkan kita, betul? Dan melepaskan kita dari dosa, betul? Kembali haus lapar, tapi seringkali dosa, intimidasi saya justru menjauh dari Tuhan. Karena merasa malu dan tidak layak datang kepada Tuhan. Ini tipuan dari
setan yang terkutuk ya saudara. Seharusnya semakin kita jatuh, semakin kita berlari-lari datang menghampiri tata Allah. Amin. Itulah penghalang saudara. Jadi saudara tahu, waduh, saudara yang bisa ukur di sini, betul nggak? Saya ini mulai hausnya mulai kurang nggak ya? Mulai lapar enggak ya saya ya? Saudara ukurlah. Saya juga bisa naik turun saudara. Karena kita masih hidup di dunia. Itu pentingnya kita konsisten, betul nggak? Pentingnya ketemu dengan saudara seiman, saling mengingatkan, betul nggak? Ayo semangat, ayo. Pentingnya pembimbing yang ngecek, ayo, jangan begini, ayo begini. Bersyukur kita ada di keluarga, di rumah rohani, ya. Kita senantiasa diingatkan, karena rasa lapar dan haus ini menjadi sangat penting, menjadi kunci supaya kita memiliki karunia mengerti kerajaan surga. Kedua, kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kita. Maka itu saudaraku, satu ayat lagi, Filipi 3 ayat 10 sampai 13. Inilah keputusan Paulus saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, Paulus bilang, aku kejar karena yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Saudara, mari kita haus, amin. Bangun, ya, perlu effort dari kita, perlu usaha. Ya, jangan biarkan datar hidup kita ya. Karena itu mempengaruhi hidup matinya kita. Ya, kalau tidak haus lapar mati, betul enggak? Utamakan Dia dan sadarlah bahwa kehausan kelaparan akan Tuhan itu maha penting. Jadi saat teduh itu bukan kewajiban, doa bukan kewajiban, pujian minimal bukan, tapi itu kebutuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemala sukru manasena malas lisikri malas. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menjadi orang-orang yang mempunyai. Karena Engkau berkata bahwa orang yang mempunyai akan diberi dengan kelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, dia akan diambil daripadanya. Ajar kami itu setiap hari kami memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Supaya Engkau memberikan karunia berlimpah-limpah untuk kami mengerti kerajaan surga. Dan Engkau berkata Tuhan, matamu menjelajah seluruh bumi. Kau mencari orang yang sungguh-sungguh hati. Supaya Engkau melimpahkan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami haus, lapar, terus kami bangun. Setiap hari Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kami. Tidak ada satu pun masalah tidak selesai. Semuanya kami akan selesaikan dan keluar menjadi pemenang. Bukan karena kuat dan gagah, tapi Engkau melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami. Kami tidak memandang remeh kerinduan dan kehausan, kelaparan Tuhan. Tapi kami mengandang penting buat kami. Karena itu menentukan hidup dan mati kami Tuhan. Sama seperti seperti seekor rusa yang mencari air. Walaupun di padang gurun hanya air sedikit dan dia disekitari oleh binatang buas. Tapi dia tidak peduli dengan binatang buas. Yang dia tahu dia harus ketemu air. Karena kalau dia tidak ketemu air, mati dia. Demikian buat kami seperti seekor rusa Tuhan. Yang terus mengejar air itu. Haus datang kepadamu, minum darimu Tuhan. Supaya mengalir aliran kehidupan.
Kami tidak menjadi orang-orang yang hanya sekedar, yang hanya dangkal. Tapi kami dalam terus mencari-Mu sampai ketemu, mengenal Engkau, mengalami Tuhan. Orang mungkin gak tahu, gak masalah. Tapi kami mengerti ketika ada badai, Tuhan melimpahkan kekuatan. Peperangan itu bukan menjadi milik kami, itu milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hati. Kaulah sungai kehidupan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, amin, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang. Kaulah sungai, yes, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hati. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Begitulah jiwaku merindukan. Pengharapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku. Tuh, katakan kepada Tuhan, seperti rusa merindukan air. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan. Ku berharap, ku kehidupan kita. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hati.
kehidupanku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari angkat tangan kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan. Barang siapa haus, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Minumlah daripadaku, maka dari dalammu akan mengalir aliran kehidupan. Percayalah, kalau engkau membangun hidupmu dengan rasa lapar dan haus, Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Kau akan mengerti kerajaan surga. Kau tidak akan pernah kalah. Kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup. Sadarlah bahwa rasa lapar dan haus itu menentukan mati dan hidupmu. Bangun. Roh Kudus akan menolong engkau. Ketika kau mengalaminya, Roh Kudus akan membawa engkau semakin naik. Semakin lagi kerinduan, kehausan. Jangan biarkan hidupmu biasa-biasa, tapi semakin dalam cari Dia, kenali Dia. Sama seperti Paulus, akan ku kejar seolah-olah aku bisa menangkapnya. Karena yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan dan penderitaan. Bangun secret place, mungkin di kamar yang tersembunyi. Tuhan tahu, Tuhan akan limpahkan. Karena didapati yang kau bersungguh-sungguh. Ada kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Konsisten bangun. Di masa-masa sulit, Tuhan akan melimpahkan kekuatan yang luar biasa. Percayalah. Roh Kudus akan menemani, menolong kau, membangun engkau. Supaya rasa lapar, rasa haus akan Tuhan itu terus bertambah-tambah dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia yang berjanji dan Dia akan menggenapi. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami kebahagiaan, dipuaskan karena kehausan kelaparan kita. Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Halo, perkenalkan saya Andre. Saya dari UPI, mahasiswa UPI angkatan 2021, dan saya dari Persekutuan Victory dari Departemen Pelayanan Mahasiswa wilayah Barat kalau di Youth. Saya tahu pertama kali tentang Victory itu dari kakak dan juga abang yang ada di Victory tentunya. Jadi pada saat itu saya dikunjungi. Nah, pada saat saya bisa sampai dikunjungi itu karena pada saat saya datang ke Bandung, saya dikenalkan dengan rekan-rekan di gereja. Pada saat itu ada Kaloid gitu ya. Dan akhirnya Kaloid berikan kontak saya untuk dikunjungi oleh teman-teman persekutuan dari Victory. Dan sampai dengan saat ini yang menjadi alasan saya untuk tetap bersama-sama atau berada
di tengah-tengah persekutuan Victory itu karena saya belajar bagaimana dan bukan hanya belajar tapi mendapati bagaimana persekutuan ini benar-benar menjadi sebuah keluarga, ya, keluarga yang punya ikatan mungkin secara darah tidak ada, tapi secara roh kita terikat dan kasih persaudaraan itu nyata, dan itu salah satu hal yang membuat saya tetap ada di persekutuan Victory sampai dengan saat ini. Untuk saya, nggak tahu untuk teman-teman ya, tapi untuk saya hal yang paling berkesan itu adalah kalau mungkin teman-teman tahu tentang tagline di mana kita ini adalah orang-orang yang menerima siapapun kamu apa adanya, tapi nggak mau kamu tetap begitu aja, ya. Dan itu hal yang paling berkesan untuk diri saya, karena ketika saya di persekutuan dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaktahuan, dengan segala hal yang mungkin masih begitu sangat kurang dalam diri saya diterima, ya. Dan kasih persaudaraan ada, tapi tidak hanya diterima, persekutuan juga mendorong saya untuk bisa jadi lebih baik. Dan di sini berbicara bukan hanya mungkin karena kita persekutuan mungkin kepikirannya dalam hal berdoa, dalam hal belajar firman Tuhan, tapi persekutuan yang sebenarnya itu adalah ketika baik juga dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi dalam perkuliahan, dalam pertemanan, dalam pergaulan itu juga diajarkan, gitu ya, diberikan nasihat, diberikan masukan, dan saya mengalami dan saya mendapatkan di satu titik bahwa wah, ternyata saya begitu berubah ya ketika saya tertanam dalam persekutuan Victory ini, dan itu membuat hal yang begitu berkesan bagi saya. Mungkin sebagian besar dari kita mengerti bahwa ini nggak enak, tapi ketika saya sampai di titik itu, melihat saya mengalami perubahan, itu membuat ini menjadi berkesan dalam hidup saya. Untuk teman-teman yang belum tergabung dalam persekutuan manapun, atau mungkin yang sudah tergabung tapi masih jarang, atau bahkan teman-teman merasa malas untuk ikut persekutuan, pesan saya untuk teman-teman harus hadir untuk bisa merasakan kasih persaudaraan. Kalau misalnya teman-teman gak hadir karena mungkin memang males dan bagaimanapun alasannya, teman-teman mungkin gak mengalami kasih persaudaraan itu. Jadi langkah pertama adalah teman-teman harus hadir. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman sama beruntungnya dengan saya, teman-teman akan mengalami upgrade dalam hidup saudara. Dan teman-teman akan mengalami banyak hal baru yang berkembang dan bertumbuh dan menjadi lebih baik dalam kehidupan teman-teman. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tergabung dalam persekutuan. bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan yang akan melimpahkan kekuatannya bagi kita, dan Tuhan juga yang akan menyatakan rahasia surga kepada kita, ya. Mari untuk kita senantiasa memiliki hati yang haus